Selamat siang pemirsa, Semapa News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Muhammad Ivan Rifai yang akan memberikan berita-berita seputar pendidikan. Sungai merupakan salah satu sumber kehidupan manusia dan juga salah satu sumber bencana baik disebabkan oleh manusia maupun curah hujan yang begitu lebat. Sehingga curah hujan pun sangat berpengaruh terhadap debit sungai. Apakah sungai tersebut aman untuk kita lewati atau tidak? Bersama rekan saya yang saat ini tengah berada di Sungai Labangka Barat RT 1, mari kita menghitung debit air sungai setelah dan sebelum hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, melaporkan dari salah satu sungai di Labangka Barat bersama saya Muhammad Saibul Amin. Seringkali di televisi kita melihat orang-orang menghitung debit air. Bagaimana sih cara menghitung debit air itu? Bersama kelompok 5 di sini kami akan menghitung debit air. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengukur panjang, lebar, dan kedalaman sungai. Baik, yang pertama itu di sini kita akan mengukur lebar dari sungai. Satu meter 50, Kak. Baik, selanjutnya kedalaman sungai. 40 cm. Berikutnya panjang dari sungai. Jadi panjangnya 150 meter. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikumnya. Kali ini kami akan menggunakan 3 buah styrofoam. Terus 1, 2, 3. Pelampung 1 waktunya 28 menit 23 detik. Pelampung 2 28 menit 32 detik. Pelampung 3 28 menit 5 detik. Setelah mengetahui waktu dari ketiga pelampung tersebut, kita dapat menentukan debitnya. Setelah melakukan percobaan pada sebelumnya yaitu mengukur debit air sungai sebelum turunnya hujan, selanjutnya kita akan melakukan praktikum menghitung debit air sungai setelah turunnya hujan. Seperti yang bisa kita lihat bersama, arus sungai pada saat ini lebih deras daripada sebelum hujan. Pasti debitnya akan berbeda juga. Bagaimana menghitung debitnya? Kita akan melakukan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya. Seperti menghitung debit air sungai sebelum hujan. Untuk mengetahui debitnya, kita akan melakukan langkah-langkah yang sama seperti metode sebelumnya, yaitu metode apung. Sebelum melakukan praktikum, kita harus menghitung ulang kedalaman sungai tersebut. Puluh cm, Kak. Metodenya pun sama, yaitu metode apung. Kita akan menghanyutkan 3 buah pelampung seperti praktikum sebelumnya. sama betul, Cok. Biar aja.
Waktunya pelampung 1 10 menit 23 detik, pelampung 2 10 menit 41 detik, pelampung 3 10 menit 68 detik. Baik, setelah mengetahui waktunya, panjang, lebar, dan kedalaman sungai, kita dapat menentukan debitnya. Sekian laporan dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada Sahibul atas laporannya. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan rekan saya yang sudah berada di sekolah untuk menghitung debit air. Melaporkan dari sekolah. Di sini kita akan menghitung debit air sungai. Sebelum menghitung debit air sungai, kita harus mengetahui persamaan kontinuitas dan debit. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam suatu tempat ke tempat lain. Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir dari suatu penampang dalam satuan waktu tertentu. Untuk menghitung debit air, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan V dikali A. Q itu adalah debit air dengan satuan meter kubik per detik. V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per detik. Dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Untuk mencari V, kita dapat membagikan S per T. S adalah jarak, T adalah waktu. Dan kita dapat mencari A dengan mengalihkan lebar dikalikan kedalaman. Selanjutnya saya akan memaparkan data yang diperoleh di lapangan sebelum hujan. Jarak atau panjang sungai S sama dengan 150 meter, lebar sungai 150 cm, dijadikan meter sama dengan 1,5 meter. Kemudian kedalaman sungai sama dengan 40 cm, dijadikan meter sama dengan 0,4 meter. Waktu pelampung 1 sama dengan 28,23 menit, dijadikan detik sama dengan 1703 detik. Pelampung 2 sama dengan 28,32 menit, dijadikan detik sama dengan 1712 detik. Pelampung 3 sama dengan 28,50 menit, dijadikan detik sama dengan 1730 detik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung debit air. Pertama, pelampung 1. Kita harus mencari V-nya dulu. Rumusnya V sama dengan S per T, di mana S-nya 150 meter dibagi 1703 detik menghasilkan 0,088 meter per detik. Kemudian kita harus mencari A-nya. A sama dengan L dikali D sama dengan 1,5 meter dikali 0,4 meter menghasilkan 0,6 meter persegi. Setelah menemukan V dan A-nya, kita dapat menghitung Q-nya dengan 0,088 dikali 0,6 sama dengan 0,0528 meter kubik per detik. Pelampung 2, V sama dengan 150 meter dibagi 1712 detik menghasilkan 0,087 meter per detik. A-nya telah kita ketahui sama dengan 0,6 meter persegi. Kemudian Q-nya sama dengan 0,087 dikali 0,6 menghasilkan 0,0522 meter kubik per detik. Kemudian pelampung 3, V sama dengan 150 meter dibagi 1730 detik menghasilkan 0,086 meter per detik. Kemudian A-nya telah kita ketahui sama dengan 0,6 meter persegi. Q sama dengan 0,086 dikali 0,6 menghasilkan 0,0516 meter kubik per detik. Ya, selanjutnya sini saya akan memaparkan data yang kami peroleh setelah hujan. Jarak atau panjang sungai S sama dengan 150 meter, lebar sungai atau L sama dengan 150 cm, dijadikan meter sama dengan 1,5 meter. Selanjutnya kedalaman sungai atau D
sama dengan 80 cm diubah ke dalam meter menjadi 0,8 meter. Selanjutnya waktu yang kami peroleh pada pelampung 1 yaitu 10,23 menit lalu dijadikan detik sama dengan 623 detik. Pelampung 2 10,41 menit dijadikan detik sama dengan 641 detik. Pelampung 3 10,68 menit dijadikan detik sama dengan 668 detik. Selanjutnya saya akan menghitung debit air pada pelampung 1. Yang pertama kita harus mencari V sama dengan S per T. S-nya sama dengan 150 meter dibagi 623 detik menghasilkan 0,24 meter per detik. Selanjutnya mencari A sama dengan L dikali D. L-nya sama dengan 1,5 meter dikali 0,8 meter menghasilkan 1,2 meter persegi. Lalu kita dapat menghitung debit air yaitu Q sama dengan V dikali A. V-nya sama dengan 0,24 dikali A-nya sama dengan 1,2 menghasilkan 0,288 meter kubik per detik. Selanjutnya pelampung 2. V sama dengan 150 meter per 641 menghasilkan 0,23 meter per detik. A-nya yaitu 1,2 meter persegi. Kita dapat menghitung debitnya, jadi Q sama dengan 0,23 dikali 1,2 menghasilkan 0,276 meter kubik per detik. Selanjutnya pelampung 3. V-nya sama dengan 150 meter per 668 detik menghasilkan 0,22 meter per detik. A-nya sama dengan 1,2 meter persegi. Sekian laporan dari kami. Jadi kita dapat menghitung Q sama dengan 0,22 dikali 1,2 menghasilkan 0,264 meter kubik per detik. Baik, setelah mendapatkan debit dari sungai melalui 3 pelampung tersebut, baik setelah maupun sebelum hujan, kita dapat menentukan debit keseluruhan dengan cara merata-ratanya. Untuk yang sebelum hujan, kita mendapatkan hasil dari ketiga debit tersebut yaitu 0,0566 dan kita bagikan 3 menghasilkan 0,0522 meter kubik per detik. Selanjutnya yang kedua yaitu setelah hujan. Dari ketiga debit tersebut kita tinggal menjumlahkannya dan mendapatkan hasil 0,828 dan kita bagikan dengan 3 dan menghasilkan 0,276 meter kubik per detik. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas laporannya sehingga kita dapat mengetahui debit air sungai sebelum dan sesudah turunnya hujan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Muhammad Ivan Rifai, pembawa acara Semapa News, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang.